Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini saya ambil dari kisah bagaimana seorang yang mengalami pendarahan selama 12 tahun disembuhkan karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah ini diawali sebenarnya Yesus dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus karena anak Yairus sakit. Tetapi di tengah perjalanan, ada seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan Alkitab katakan, telah dihabiskannya seluruh harta bendanya untuk berobat kepada tabib-tabib dan orang-orang yang pinterlah kalau boleh dikatakan pada waktu itu. Tetapi dikatakan di Alkitab, di Markus pasal 5 ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semuanya, semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi itulah yang dialami oleh perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Keadaannya mengalami sakit yang luar biasa, bahkan diobati bukannya semakin sembuh, bahkan keadaannya semakin memburuk. Nah, hari itu dia melihat Yesus ada. Dan dia mendengar bagaimana Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa. Maka dia memiliki iman. Dia memiliki iman, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah berjubel-jubelnya orang yang ada, wanita ini mengendap-endap. Dia menjamah jubah Yesus sesuai dengan apa yang diimaninya. Dan pada saat dia menjamah jubah Yesus, Alkitab katakan, ayat 28, Markus 5 ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudaraku, iman dia, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka terjadilah sesuai dengan apa yang diimaninya. Namun yang luar biasa, ketika dia mengalami kesembuhan, Yesus merasa bahwa dalam dirinya ada sesuatu yang keluar, ada tenaga yang keluar, dan dia berkata kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Lalu murid-muridnya merespon, Tuhan, ini ada banyak orang, dan mungkin ada banyak orang yang menjamah Yesus pada waktu itu. Tetapi mengapa hanya satu orang yang mampu membuat sesuatu dalam diri Yesus keluar yang menyembuhkan perempuan itu? Pada ayat selanjutnya Yesus katakan ketika dia bertemu dengan perempuan itu, imanmu telah menyembuhkan engkau. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah banyak orang, banyak yang menjamah Yesus pada waktu itu, tetapi cuma satu yang mendapatkan mujizat, cuma satu yang mendapatkan jawaban. Karena iman wanita ini memang di atas rata-rata. Imannya tidak sama dengan orang-orang kebanyakan. Dia memiliki iman di atas rata-rata. Dan iman itulah yang menarik perhatian Yesus. Kalau kita melihat pada kisah Markus pasal 10, di situ diceritakan ada seorang pengemis yang bernama Bartimeus, seorang yang buta sejak lahir. Ketika Yesus sedang berjalan di kota Yeriko dan Bartimeus mendengar ada Yesus. Kemudian dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan orang-orang berusaha untuk menghentikan teriakan dia. 2 kali dia berteriak juga orang-orang mendesaknya, diam-diam. Tetapi teriakan yang ketiga, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan pada saat itu Yesus berhenti dan mendatangi Bartimeus. Kemudian Bartimeus sembuh. Dan Tuhan katakan, imanmu yang telah menyelamatkan engkau.
Saudaraku, apa pelajarannya bagi kita pada pagi hari ini? Pada hari ini. Milikilah iman di atas rata-rata. Milikilah iman yang tidak sama dengan orang kebanyakan. Iman yang di atas rata-rata. Kalau kita belajar dari perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dia menderita begitu luar biasa. Tetapi ketika dia memiliki iman yang luar biasa di atas rata-rata. Dia harus menghadapi rintangan yang ada. Supaya dia bisa menjamah jubah Yesus seperti yang diimaninya. Dan itulah yang membuat dia disembuhkan karena imannya di atas rata-rata. Begitu pula dengan Bartimeus. Dia memiliki iman di atas rata-rata. Sekalipun mungkin ketika Yesus berjalan di kota Yeriko, banyak orang yang berteriak-teriak. Banyak orang yang mengatakan sesuatu kepada Yesus. Tetapi mengapa teriakan Bartimeus yang bisa menghentikan langkah Yesus? Karena apa? Karena teriakan yang disertai dengan iman. Dan iman itu di atas rata-rata. Itulah yang menarik perhatian Yesus. Di tengah-tengah situasi yang luar biasa ini, marilah Bapak Ibu Saudara, milikilah iman di atas rata-rata. Milikilah iman yang bukan biasa-biasa, tetapi iman di atas rata-rata. Yang bisa menghentikan langkah Yesus. Sehingga Yesus berkata kepada kita, apa yang aku harus perbuat bagimu? Sehingga Yesus berkata, ada sesuatu yang keluar dari dalam diriku. Seperti yang dialami oleh wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Jadi kuncinya adalah milikilah iman di atas rata-rata. Renungan pada hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, mengingatkan kita untuk kita mari, termasuk saya juga, memiliki iman di atas rata-rata. Iman yang menarik perhatian Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.